Shalom Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom, kita berjumpa di dalam acara Sapaan Rohani BPN bersama tim pujian dari BPK PKK Surabaya. Kita semua selama ini telah merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan. Maka kami mengajak Anda sekalian untuk boleh berbagi berkat melalui rekening yang tertera di layar ini. Donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi pelayanan BPN untuk seluruh PD-PD di Indonesia. Mari kita mengawali hari ini dengan doa dan ucapan syukur bahwa Tuhan telah begitu baik di dalam hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai dengan saat ini, pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami, bersama dengan semua saudara-saudara yang ada saat ini Tuhan. Biarlah setiap janjimu boleh sungguh tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Benar Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita nyatakan syukur terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, Kau sungguh baik. Bersyukur. Kau Mari kita tetap menyertai bersyukur. Mari Terima naikkan kasih, syukur. Tuhan. Terima kasih Yesus. Pemeliharaanmu sempurna, Terima kasih kasih Yesus. setiamu selalu Untuk baru kehidupan ini. Terima kasih, Kau sungguh Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang selalu setia pada janji-janjinya. bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Saat ini Tuhan kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu lawatan Roh Kudus-Mu. Saat ini kami mengundang Roh Kudus untuk boleh hadir, membimbing kami sehingga sungguh firman-Mu itu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Benar Allah Roh Kudus, kami telah siap, kami membuka hati kami untuk taburan firman-Mu. Mari saat ini, biarlah kami boleh duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan melalui hamba-Mu. Engkau mengurapi dia, sehingga setiap perkataan yang dia sampaikan sungguh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa Anda semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Erwin, pewarta dari BPK PKK Keuskupan Surabaya. Dan dalam program Sapaan Rohani hari ini, tanggal 10 November, kita sama-sama mau merenungkan sebuah tema, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari saya boleh ajak kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma bab 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma bab 5 ayat 1 sampai dengan 5, yang demikianlah bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Namun bagi sebagian orang, bisa jadi pengharapan itu mengecewakan bagi mereka, Bapak Ibu. Saya teringat oleh salah seorang teman saya, kami cukup baik, Bapak Ibu. Teman saya saat ini sudah meninggalkan gereja, dan dia memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Pada saat saya tanya mengapa, dan dia bercerita karena ternyata dia punya sebuah pengharapan yang begitu besar. Dia punya cita-cita, Bapak Ibu, dan ternyata pengharapan itu tidak menjadi kenyataan. Cita-cita itu tidak terwujud, Bapak Ibu, dan kemudian dia kecewa. Dia merasa Tuhan tidak adil padanya, dan kemudian dia putuskan dia meninggalkan gereja. Dan ini cukup menyedihkan buat saya, Bapak Ibu. Saya terus berdoa untuk teman saya ini. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi, Bapak Ibu? Ternyata untuk mengalami sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu ternyata ada tahapan-tahapannya. Iman kita ini bukan iman instan. Iman kita bukan iman yang terjadi secara tiba-tiba. Ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini, saya mau mengajak Anda, mari kita belajar
bagaimana tahapan-tahapan itu boleh terjadi sehingga nanti kita boleh mengalami pengharapan tidak mengecewakan, menerima kemuliaan Allah terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ada 4 tahapan yang boleh kita renungkan malam hari ini. Yang pertama, kita boleh baca pada ayat yang ketiga yang demikian bunyinya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Firman Tuhan katakan bermegah dalam kesengsaraan. Mungkin kelihatannya aneh, loh bagaimana bisa? Bagaimana mungkin di dalam kesengsaraan kok disuruh bermegah? Di dalam pergumulan, di dalam penderitaan kok disuruh bermegah Bapak Ibu? Karena ternyata poin yang pertama, Tuhan mau Bapak Ibu, Anda dan saya siap masuk dalam proses yang memang Tuhan izinkan terjadi atas hidup Anda dan saya. Jangan pernah lari dari proses yang memang Tuhan izinkan terjadi. Mari saya mengajak Anda semua, kita katakan, Tuhan, aku siap Engkau proses Tuhan. Tuhan, aku siap masuk dalam prosesmu Tuhan, kalau itu memang betul kehendak-Mu. Bapak Ibu, kita mau siap, kita mau katakan yes Tuhan. Jangan pernah lari Bapak Ibu. Anda ingat di Matius bab 16 ayat 24. Yesus sendiri berbicara kepada para murid-muridnya Bapak Ibu. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, baru engkau boleh mengikuti aku. Bapak Ibu, menyangkal diri, memikul salib ini bukan sesuatu hal yang enak. Bukan sesuatu hal yang nyaman, bukan sesuatu hal yang mudah. Mungkin ada air mata di sana, mungkin ada tangisan di sana, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang hebat di sana. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, kalau kau tidak sangkal dirimu, kau tidak pikul salibmu, kau tidak boleh ikut aku Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mau ingatkan pada Anda poin pertama, bagaimana kita mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan. Poin pertama, kita siap untuk masuk di dalam setiap proses yang memang Tuhan izinkan terjadi atas hidup Anda dan saya. Poin yang kedua Bapak Ibu, masih pada ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Setelah kita siap masuk di dalam proses hidup kita Bapak Ibu, poin kedua adalah kita bertekun di dalamnya. Bapak Ibu, apakah Anda bertekun di dalam proses hidupmu? Ataukah setelah kita mengalami begitu banyak proses dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini yang entah sampai kapan berakhir Bapak Ibu, terus kemudian kita mengatakan, Tuhan aku menyerah Tuhan. Tuhan aku mau berhenti Tuhan. Atau bahkan mengatakan, Tuhan aku mau keluar dari proses ini, aku tidak mau teruskan lagi Tuhan. Bapak Ibu, poin kedua, Tuhan mau Anda dan saya bertekun di dalam proses tersebut Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Tetap bertekun di dalamnya. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang luar biasa untuk setiap Anda dan saya yang mau bertekun di dalamnya. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, tetap bertekun. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas Anda dan saya. Tuhan tahu level Anda dan saya. Tuhan tahu takarannya Bapak Ibu. Setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup Anda dan saya saat ini, firman Tuhan katakan itu biasa. Bukan sesuatu hal yang luar biasa, itu biasa. Dan ada di dalam kontrol Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak akan memberikan pergumulan, pencobaan melebihi kekuatan dan kemampuan Anda dan saya. Dan pada saat Anda bertekun di dalamnya, ada janji Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan,
Ia akan memberikan jalan keluar sehingga Anda dan saya sanggup menghadapi setiap pergumulan-pergumulan itu. Pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang tidak menemukan jalan keluar dalam pergumulannya? Karena bisa jadi Bapak Ibu, orang ini tidak bertekun di dalam itu. Bisa jadi orang ini memilih menyerah. Bahkan mungkin dia lari dari prosesnya Bapak Ibu. Sehingga orang ini tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan boleh sediakan untuk setiap orang yang bertekun dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tahap kedua, untuk Anda boleh mengalami pengharapan, mengalami kemuliaan Allah dalam hidupmu, tetap bertekun Bapak Ibu. Poin yang ketiga, kita baca pada ayat yang keempat, Roma 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Setelah tadi kita siap masuk dalam proses, kita mau bertekun di dalamnya, tahap ketiga adalah kita tahan uji. Kalau kita bertekun, maka kita mampu untuk tahan uji Bapak Ibu. Oke? Kita mampu untuk tahan uji. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak jadi seorang yang, kalau dalam bahasa Jawa itu orang yang metel gitu ya, orang yang gampang jatuh, orang yang gampang menyerah. Enggak. Kalau Anda bertekun di dalam, maka Anda boleh jadi orang yang tahan uji Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat seseorang itu tahan uji di dalam hidupnya? Ada banyak faktor untuk kita bisa melihat seseorang itu tahan uji. Tetapi yang sederhana saja Bapak Ibu, orang yang tahan uji dalam setiap pergumulannya, orang ini pasti mampu untuk bersyukur Bapak Ibu. Orang ini mampu tetap bersukacita sekalipun mungkin hidupnya tidak enak Bapak Ibu. Orang ini tetap mampu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun sekali lagi mungkin hidupnya tidak enak Bapak Ibu, meskipun pergumulan tetap ada, tetapi orang yang tahan uji adalah orang yang mampu bersyukur. Orang yang mampu bersukacita Bapak Ibu. Orang yang tetap mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Orang yang tetap punya pengharapan di sana Bapak Ibu. Bukankah di 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengucap syukur dalam segala hal artinya termasuk dalam keadaan yang sulit sekalipun. Firman Tuhan, mengucap syukurlah. Dan hanya orang yang bisa sampai pada tahap tahan uji inilah orang yang mampu untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Poin ketiga, mari kita tahan uji dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Poin keempat ini adalah yang terakhir. Kita baca ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Poin keempat inilah Bapak Ibu, firman Tuhan katakan pengharapan tidak mengecewakan. Pada saat tahap ini Bapak Ibu, Anda boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Anda boleh mengalami sukacita yang berlimpah Bapak Ibu. Pada tahap ini Anda boleh mengalami damai sejahtera yang begitu luar biasa, karena sekali lagi kemuliaan Allah dinyatakan Bapak Ibu. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Asal Anda siap, pada poin pertama tadi, Anda siap untuk masuk dalam proses hidupmu. Anda bertekun di dalamnya, dan itu menghasilkan tahan uji Bapak Ibu. Dan poin keempat, setelah Anda lewati semua itu, Anda dan saya boleh mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu, saya mau tutup renungan pada hari ini dengan sebuah kisah yang viral pada akhir-akhir ini, yaitu ada orang kudus yang bernama Beato Carlo Acutis. Tanggal 10 Oktober yang lalu, Beato Carlo Acutis ini dibeatifikasi oleh Bapak Paus Fransiskus, dan dia menjadi orang kudus Bapak Ibu. Jasadnya tidak rusak, tetapi tetap utuh. Bapak Ibu, Carlo Acutis ini seorang anak remaja yang masih berusia 15 tahun.
Dan pada tahun 2006, Carlo Acutis meninggal dunia karena sakit leukemia. Ada sesuatu yang sangat istimewa yang terjadi dalam hidup Carlo Acutis. Pada saat dia mengalami sakit yang begitu menyakitkan, Bapak Ibu, Carlo Acutis tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Carlo Acutis tetap bertahan. Carlo Acutis tetap bertekun. Dia tidak menolak setiap proses yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Itu terlihat pada saat dia mengucapkan kata-kata, Bapak Ibu, aku mempersembahkan penderitaanku ini untuk gereja dan Bapak Paus Benediktus XVI. Paus pada saat itu, Bapak Ibu. Sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin dunia mengatakan pada saat sakit kamu harus bersungut-sungut, engkau harus menyerah, engkau harus lari. Tetapi Carlo Acutis tetap, dia tidak mau tinggalkan proses hidupnya, Bapak Ibu. Dia tetap bertekun dan dia tahan uji di sana. Dan dia boleh mengalami kemuliaan bersama Allah Bapa di surga saat ini. Dia menjadi orang kudus. Jasadnya tetap utuh, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, biarlah bagaimana kisah hidup Carlo Acutis ini boleh jadi berkat bagi Anda dan saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda, kita sama-sama boleh berdoa kepada Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, Tuhan, bagaimana kami boleh mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan akan menerima kemuliaan-Mu, Bapa. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, supaya kami tidak menyerah, supaya kami siap untuk diproses. Kami siap untuk bertekun. Kami mau tahan uji, Tuhan. Dan kami percaya kami boleh mengalami kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna selalu menaungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari saat ini kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, seperti bunga-bunga, seperti rumput-rumput, dan seperti burung-burung yang boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sorak-sorai karena Tuhan, maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang, ikut puji sukacita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorai. Karena Tuhan, maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu bergembira. Katakan, burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang, ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji